Pemirsa, hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menemukan air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik. Hasil kajian sudah dipublikasikan di jurnal Science Direct pada Januari 2022. Penelitian yang berlangsung selama 12 bulan itu mendeteksi adanya partikel mikroplastik dalam setiap tetes air hujan di Jakarta. Asalnya dari serat sintetis pakaian, debu kendaraan, dan ban, sisa pembakaran sampah plastik, serta degradasi plastik di ruang terbuka. Terpapar mikroplastik dalam jangka waktu panjang bisa menyebabkan peradangan kronis pada saluran napas, sistem pencernaan, gangguan kesuburan, penyakit jantung, bahkan kanker. Pemirsa, lebih jelas soal penelitian BRIN dan dampak mikroplastik bagi kesehatan, kita tanyakan langsung ke para narasumber sore ini yang sudah bergabung melalui Zoom. Ada peneliti ahli utama oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Muhammad Reza Cordova, dan juga sudah tersambung melalui Zoom praktisi kesehatan masyarakat, Dr. Ngabila Salama. Saya ke Profesor Reza dulu. Terima kasih Dokter, Prof sudah bergabung malam ini. Saya ke Prof Reza dulu. Ini hasil penelitian sudah sejak tahun 2022. Kenapa baru terdengar sekarang dan bahkan Gubernur Jakarta bilang baru akan dipaparkan secara transparan ke publik? Apa yang terjadi, Prof Reza? Baik, terima kasih. Sebenarnya memang saya juga agak sedikit bingung, tetapi mungkin sepertinya hal ini terjadi karena adanya isu yang iklim sekarang lagi meningkat, apalagi beberapa pekan terakhir ini kan kita ketahui bahwa suhu panas ini lagi tinggi, terus kemudian banyak penyakit yang diakibatkan oleh suhu tinggi tersebut, ditambah dengan cuaca yang memang agak kurang menentu seperti itu. Jadi sepertinya sekarang sedang dicari apa kira-kira penyebab dari dampak kesehatan yang timbul. Salah satunya memang dianggap selain debu, polutan dan lain, yaitu salah satunya adalah mikroplastik. Dan memang sebenarnya pada tahun 2022 tersebut kami sudah menginformasikan ke DLH DKI termasuk ke KLHK pada saat itu, tetapi sepertinya pada saat itu memang karena fokusnya masih ke arah mikroplastik yang ada di air, yang ada di sedimen, yang ada di biota, jadi memang sepertinya mikroplastik yang ada di udara ini relatif dikesampingkan. Dan ternyata sekarang ketika ada kondisi cuaca yang memang agak kurang pas, hal ini menyebabkan isu terkait dengan mikroplastik ini muncul kembali seperti itu. Oke, Dokter Ngabila, saya ingin lempar dulu ke Dokter Ngabila deh. Anda praktisi kesehatan masyarakat, Anda juga Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi di Dinas Kesehatan Jakarta, betul ya Dok? Hasil penelitian sudah ada sejak 2000. Ya, baik. Ya. Hasil penelitian sudah ada sejak 2022 dan sudah dilaporkan ke dinas, tapi tidak ada follow up-nya. Apa yang terjadi? Ya, tentunya perlu ada pengkajian lebih lanjut. Sebenarnya isu ini kan sudah ada terkait dengan isu lingkungan ya, terutama juga dampak bagaimana galon isi ulang, dan juga sampah-sampah plastik ya, dan juga perlu ada upaya untuk menekan penggunaan plastik ya. Bahkan di Jakarta juga sudah tidak diperkenankan menggunakan plastik. Memang sudah ada upaya-upaya tersebut. Tetapi memang penelitian secara mikrobiologi ataupun biologi molekular, efek secara langsung atau kausatif dari partikulat plastik ataupun mikroplastik pada hujan yang terhirup melalui inhalasi ataupun terminum melalui air hujan tersebut ataupun kontak dengan kulit secara langsung, itu belum ada hubungan kausatif secara langsung. Hanya berdasarkan studi-studi literatur dari negara-negara luar yang sudah ada. Nah, itu mungkin yang perlu ditingkatkan untuk penelitian dalam aspek kesehatan terkait dengan kondisi lokal di Jakarta, di Indonesia, dan juga efeknya terhadap hewan maupun ke manusia. Seperti itu. Prof Reza, berarti penelitian selama 12 bulan kurang, masih harus ada tindak lanjutnya. Apa yang harus dilakukan, Prof? Betul. Baik, sebenarnya kami melakukan penelitian lanjutan terkait dengan hal tersebut ya, setelah kami mempublikasikan tahun 2022 tersebut. Jadi kami melakukan penelitian lanjutan di 18 kota besar dan pesisir yang ada di Indonesia. Tetapi memang penelitiannya baru selesai bulan Juli yang lalu, kami baru selesai kembali dari lab. Tetapi memang kabar buruknya adalah dari seluruh sampel yang ada itu mengindikasikan udara dan kemudian cuaca dan air hujan yang membersihkan udara tersebut itu memang mengandung mikroplastik. Dan memang ke depan nanti kami akan melakukan dampak kira-kira seperti yang tadi disebutkan oleh Dr. Ngabila bahwa nanti kira-kira hubungannya itu apa sih? Karena sampai sekarang kita masih belum tahu dampaknya seperti apa, resiko nyatanya seperti apa, kemudian
setelah kita sudah tahu dampak dan resikonya, kita akan bisa memberikan saran yang memiliki dasar ilmiah terhadap kebijakan untuk pengendalian polusi mikroplastik tersebut Prof, secara tapi nasional. bukankah penelitian internasional, saya juga merujuk ke penelitian Anda di Science Direct, itu bukankah sudah ada beberapa sampel pada mayat manusia yang ditemukan mikroplastik dalam tubuhnya, dalam cairan otaknya sekalipun. Itu Anda melihat masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Kenapa tidak menggunakan hasil kajian dari jurnal-jurnal internasional yang sudah ada? Baik, sebenarnya kalau kita mau melakukan hasil penelitian ini, kita bisa saja langsung ke arah sana. Tetapi kan kita butuh kepastian nih. Karena sebelum kita menentukan ambang batasnya, kita harus melakukan uji toksikologinya dulu. Kita harus melihat dampaknya kira-kira ke per masing-masing jaringan seperti apa, ke per masing-masing biota seperti apa, kemudian termasuk nanti ke arah kesehatan. Karena kalau ke arah kesehatan ini penelitiannya tidak sesimpel yang ada di lapangan, ambil sampel udara, ambil sampel air, langsung temukan ini sekian-sekian, tapi memang perlu ada penelitian lanjutan, termasuk nanti harus melihat dari dampak biologi molekulernya seperti apa, kemudian apakah betul memang memberikan dampak tidak hanya sampai iritasi kah, atau sampai batuk kronis kah, atau misalnya katakanlah sampai peradangan kah, atau misalnya katakanlah nanti menyebabkan stres oksidatif sampai tingkat yang mana. Karena setiap paparan, ya setiap resiko dari mikroplastik ini yang masuk ke dalam tubuh, itu resikonya tergantung dari paparannya berapa lama dan durasinya berapa lama. Karena mikroplastik ini kan pencemar fisik. Jadi sebenarnya ketika masuk ke dalam tubuh itu bisa dikeluarkan kembali lewat feses atau lewat urin. Tetapi kita masih belum tahu jumlah yang masuk itu nyatanya berapa banyak, jumlah yang keluar nyatanya berapa banyak, resiko sebenarnya seperti apa. Karena memang ini baru ditemukan, memang betul ada di ASI, ada di plasenta, ada di otak, ada di saluran darah. Tetapi kita memang masih sangat kekurangan alat yang memang sensitif, termasuk sama kayak mikroplastik yang ditemukan di udara ini. Sebenarnya ini fenomena yang cukup lama sebenarnya, tetapi karena dengan adanya sensitivitas alat yang semakin tinggi, hal itu bisa menyebabkan mikroplastik itu terdeteksi dan bisa terkonfirmasi secara ilmiah, termasuk salah satunya di penelitian kami seperti itu. Baik, Dokter Ngabila, ini kalau kita bicara kota besar, 80.000 sampah masuk di Bantar Gebang ya, Bantar Gebang Bekasi setiap hari. 30%-nya adalah sampah-sampah yang masuk golongan anorganik. Upaya daur ulang dari dulu hanya sekedar wacana, Dokter Ngabila. Kalau kita melihat hasil penelitian dari Prof. Reza, kemudian sekarang juga cuaca sedang tidak menentu, banyak sekali anak-anak yang sedang terserang influenza A. Bagaimana ini kita bisa merasa tenang bahwa nanti akan ada penelitian lanjutan, kita harus menunggu tes uji toksikologi berikutnya. Se-urgent apa sebenarnya, Dokter Ngabila? Oke, yang bisa kita lakukan terhadap mikroplastik ini tentunya menghindari paparannya. Ya, karena dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui inhalasi, artinya ketika sedang hujan kita diharapkan bisa menggunakan masker medis ya. Dan juga kalau misalnya kita mau menghindari sekalian polusi udara atau partikulat kecil seperti PM2,5, tentunya KN95 dan KF94 itu menjadi lebih baik. Jangan menggunakan masker kain ya. Itu dari segi inhalasi, karena ketika terhirup mikroplastik ini ke paru dan itu kaya akan pembuluh darah, itu bisa menyebar ke otak ya, ke jantung, lalu ke saluran cerna dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana agar tidak tertelan? Ya tentunya agar tidak tertelan kita tidak boleh meminum air hujan ya, biasanya anak-anak ini. Nah juga menggunakan masker itu menjadi penting tadi, karena bahaya-bahaya kesehatannya tadi kalau masuk ke inhalasi bisa kerusakan jaringan ya secara spesifik di seluruh tubuh, juga dia bisa menyebabkan sesak nafas atau gangguan pernafasan. Ya kalau seandainya tertelan tentunya gangguan pencernaan seperti mual, muntah ataupun diare ya. Dan juga jika terserap ke dalam pembuluh darah tadi, efek jangka panjangnya bisa menyebabkan ada gangguan pada otak ya, terutama juga secara kognitif, lalu kanker ya jangka panjangnya, lalu juga metabolik lain seperti DM, hipertensi seperti itu. Dan juga yang terakhir melalui kulit. Nah artinya ketika hujan kita menggunakan payung dan juga jas hujan serta pakaian yang memang melindungi agar tidak terlalu banyak paparan air hujan yang masuk ke atau kontak dengan kulit kita ya. Jadi dampak kesehatan yang perlu dilihat adalah adanya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu hitungannya adalah hari, minggu sampai 1 bulan ya. Dia bisa mengalami gangguan pernafasan, gangguan pencernaan ya secara akut ataupun pusing ya, itu juga termasuk, dan juga alergi atau asma dan lain sebagainya itu juga bisa kambuh karena adanya proses peradangan.
Tetapi kalau untuk jangka panjang mungkin menahun, nah itu tadi apakah bisa cancer, bisa gangguan metabolik, gangguan hormonal, bahkan ada infertilitas atau Dr. gangguan Nabila? reproduksi, dan juga gangguan DM dan lain sebagainya. Dan ini sangat mungkin overlap dengan kasus ISPA, baik itu secara virus, bakteri, ya maupun juga dampak dari polusi udara, cuaca panas yang ekstrim, itu juga sangat berpengaruh bisa meningkatkan angka ISPA, pneumonia, demam berdarah, dan lain sebagainya. Nah, jadi memang secara kausatif ini belum ada tadi. Ya, kalaupun seandainya ada kematian akibat mikroplastik, itu harus dibuktikan secara otopsi, ya, secara jumlah, kadar, segala macam. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah ya preventif seketat-ketatnya dengan tadi yang sudah saya lakukan. Tetapi terlepas dari itu semua, yang bisa kita lakukan untuk mencegah sakit adalah pola hidup bersih sehat setiap hari. Artinya bersih diri dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, vaksinasi, influenza, dan juga 15 imunisasi gratis dari pemerintah, dan juga bersih lingkungan artinya kita harus menjaga lingkungan terbebas dari perindukan-perindukan jentik, nyamuk, virus, bakteri, ya, cacing, kecoa, tikus, dan lain sebagainya itu sangat berbahaya. Dr. Dan menjaga Nabila? ventilasi udara dan cahaya kita bagus di rumah. Dr. Nabila, kita harus menjaga kebersihan, tapi di Jakarta aja pembuangan sampah yang open dumping masih ada di mana-mana, Dok. Betul, itu memang menjadi PR bersama, ya, apalagi ada belum sepenuhnya ODF, itu bisa tercemar antara tinja untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Oleh karena itu rumah sehat, baik itu ventilasi dan juga cahaya, ventilasi cahaya dan ventilasi udara, dan juga jamban sehat, itu harus sangat kita optimalkan agar masyarakat tidak terkena penyakit-penyakit